Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan, terima kasih Tuhan.
Salam adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita siapkan hati kita. Kita duduk yang manis, pasang telinga. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai telinga kami, tangan kami, tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, jamah kami pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang kami dengar bisa menjadi berkat dan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus yang memimpin kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi ini kakak mau bercerita tentang angin ribut diredakan. Adik-adik tahu nggak bagaimana kalau terjadi angin hebat itu ya? Pernah dengar nggak bencana-bencana di mana banyak ada angin ribut, ada tsunami, ada berbagai hal yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, adik-adik, di sini kakak mau belajar angin ribut ini diredakan. Suatu hari Tuhan Yesus ini pergi naik ke danau bersama murid-muridnya, menyeberang suatu danau, naik sebuah perahu. Adik-adik pernah naik perahu apa tidak? Pasti pernah ya. Kalau kita berpergian kemana, naik kapal, naik perahu, kadang di situ ada ombaknya gede, goyang kiri, goyang kanan. Kadang kita juga merasa takut. Tetapi di sini bercerita bahwa waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke suatu danau menaiki perahu, Tuhan Yesus ini tidur. Dia tidur pulas, tidur lah. Tiba-tiba ada angin ribut yang sedang terjadi di situ. Anginnya gede, adik-adik, besar. Terus perahunya ini tidak sanggup menahan angin itu dan banyak air yang masuk ke dalam perahu itu. Kemudian murid-muridnya ini sangat ketakutan. Dia bingung mencari gurunya. Yaitu gurunya tadi yaitu Tuhan Yesus. Dia bingung mencari Tuhan Yesus. Tuhan, guru, cepat bangun. Kita akan celaka. Perahu kita akan tenggelam. Kemudian Tuhan Yesus bangun. Dia lihat. Tetapi Tuhan Yesus ini tenang. Dia tidak ketakutan. Kemudian dia menghardik angin topan itu. Apa yang terjadi adik-adik? Angin itu setelah dihardik oleh Tuhan Yesus menjadi tenang dan danau menjadi kembali tenang seperti semula. Nah, kemudian Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Jadi Tuhan Yesus di sini bertanya kepada muridnya bahwa kenapa dia tidak percaya sama Tuhan Yesus? Kenapa dia meragukan Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus tadi walaupun tidur sebenarnya dia tahu kalau ada angin ribut yang akan datang mengombang-ambingkan perahunya. Tetapi Tuhan Yesus ini dia dengan tenangnya tidur. Nah, adik-adik coba nanti adik-adik di rumah belajar membaca di Matius pasal 8 ayat 22 sampai 25. Di situ berkata bahwa di dalam ayat 24 sampai 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru-guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu kata Yesus padanya, "Di manakah kepercayaanmu?" Nah, adik yang manis, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu kadang menguji kita, menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Adik-adik seringkali juga dimana di rumah, di sekolah, mungkin adik-adik merasa punya beban atau punya di sekolah adik-adik diberi soal yang sangat sulit, tidak bisa mengerjakan.
terus di rumah dikasih tanggung jawab sama mama papa untuk belajar atau membersihkan rumah. Tetapi kadang-kadang adik sulit ya untuk mengerjakan, tetapi kita percaya mungkin di dalam keluarga adik-adik ada yang sakit, tidak kunjung sembuh, sudah ke sana kemari tidak sembuh, mama papa bingung. Tetapi kita percaya, kita mau belajar, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan ya adik. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan mendengarkan doa kita, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Jadi di sini Tuhan Yesus menguji iman, kepercayaan murid-muridnya. Dia sungguh-sungguh tidak gitu. Nah, apa yang terjadi tadi, bahwa di saat ada angin ribut, ombak yang besar mengamuk, banyak air yang masuk ke dalam perahu, tetapi muridnya sangat ketakutan sampai membangunkan gurunya. Tetapi apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangun? Dia menghardik badai yang mengamuk tadi, akhirnya reda dan danau kembali tenang. Akhirnya Tuhan Yesus tadi apa yang dikatakan, di manakah kepercayaanmu? Jadi di manakah imanmu? Gitu ya adik-adik. Jadi kita memang harus sungguh-sungguh. Jadi kita gak boleh ragu. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup menolong kita semua. Jadi saat kita mengalami kesulitan di dalam sekolah, pelajaran, dimanapun kita berada, kita tetap mau belajar mengandalkan Tuhan Yesus. Kita mau datang sungguh-sungguh, memohon, meminta pertolongan Tuhan Yesus. Kakak yakin dimanapun kita berada, di situ Tuhan juga berada. Jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah jauh dari kita adik-adik. Tuhan itu selalu dekat kepada kita. Tuhan Yesus itu ingin kita berseru kepada Dia, memohon kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, jadi tidak bertele-tele. Jadi kita sungguh-sungguh belajar untuk datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi dalam kesulitan apapun yang adik-adik alami, dalam pelajaran, di dalam lingkungan, dimanapun adik-adik berada mengalami kesulitan, kita harus tetap ingat kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Jadi kita harus berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan menolong, karena Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong kita semuanya. Yang penting kita sungguh-sungguh dan yakin kepada Tuhan Yesus, seperti murid-muridnya Tuhan Yesus ini tadi ya. Dia masih begitu ragu, masih begitu ketakutan, tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus meredakan badai ini tadi, sekejap menjadi reda dan danau menjadi tenang. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa kita, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang adik-adik alami, kita bersama, kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Tetap sungguh-sungguh datang kepada Dia, berseru, memanggil Dia bahwa Dia adalah penolong kita semuanya. Terima kasih adik-adik. Firman Tuhan kakak yang singkat bisa semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah jadikan anak-anak-Mu ini semakin hari semakin setia kepadamu, tetap mengandalkan Engkau dalam kesulitan apapun yang kami alami. Kami percaya Tuhan Yesus selalu buka jalan dan berikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.